Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyidina Saimat rahimahullah. Suatu saat ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berkata, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yuhibbuni Allahu subhanahu wa ta'ala alaih wa yuhibbu niyan nasu." Kemudian Rasulullah bersabda, "Idza aratta ayyuhibbakallahu fa'abghidid dunya wa idza aratta ayyuhibbakan nas fama kana 'indaka min fuduliha fa'ambidhu aw fambidhu ilaihim." Akhrajahu Al-Khatib rahmatullah alaih. Seseorang datang pada Rasulullah SAW bertanya, "Ya Rasulullah," minta nasihat dia kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, aku minta ditunjukkan jalan, cara agar aku bisa dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai manusia." Ini pertanyaan, kemudian permintaan yang sungguh sangat-sangat cerdas ya. Jadi tatkala kita dicintai Allah kemudian dicintai manusia, maka bisa dipastikan kita menjadi orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat. Rasulullah SAW kemudian bersabda, "Idza aratta ayyuhibbakallah," kalau kau ingin dicintai Allah, maka fa'abghidid dunya, maka janganlah kau mabuk dunia. Wa idza aratta ayyuhibbakan nas, dan kalau kau ingin dicintai manusia, fama kana indaka min fuduliha fambidhu ilaihim, maka apa yang lebih padamu, yang berlebih padamu, yang tidak kau butuhkan sendiri, kasih sama mereka, berikan sama mereka, hadiahkan sama mereka. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ij'alid dunya fi yadika la fi qalbik. Jadikan dunia itu ada dalam genggamanmu, bukan ada dalam hatimu. Hatta la yushghalaka anillahi wa an huquqin nas. Sehingga dunia yang ada di tanganmu itu tidak menjadikan kamu sibuk sehingga kau lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melupakan hak-hak manusia yang harus kau tunaikan. Fayuhibbakallah, maka saat itu kau akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian keluarkan apa yang tersisa dari al-baqaya, yakni apa yang lebih dari kita yang kita tidak butuhkan ya, kita berikan sama mereka. Untuk apa kita simpan banyak-banyak kemudian kita tidak gunakan juga, tidak ada faedahnya ya. Jadi ini yang menjadikan kita dicinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita mencintai dunia overdosis, karena kalau overdosis kita pasti lupa kepada Allah. Karena kita bergeser dari cinta kita kepada Allah menjadi cinta kita kepada dunia dan meracuni hati kita, meracuni jiwa kita, meracuni nurani kita, menggelapkan cahaya batin kita. Ini selaras juga dengan apa yang Rasulullah sabdakan pada hadis lain yang diriwayatkan oleh Tabrani dalam Al-Kabir, kemudian Al-Hakim dan Baihaqi fi Syu'ab. Yaqul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Izhad fid dunya yuhibbakallah, washad fima indan nas yuhibbakan nas." Adalah kau zuhud di dunia ini sehingga kau dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janganlah kamu rakus terhadap apa yang dimiliki manusia sehingga manusia juga akan mencintaimu. Semoga kita tidak mabuk dunia, tidak rakus pada dunia, tidak tamak pada dunia, sehingga kemudian kita terkapar menjadi
hambanya ya, menjadi abdud dunia, abdud dinar, abdud dirham, sehingga kita memiliki kekikiran, kita tidak suka memberi, hati kita berat karena sudah terselimuti oleh cinta kita pada dunia itu. Bahkan kita seringkali menjadi penipu ya, memakan harta orang, hak orang yang seharusnya dikasihkan pada orang, bukan hak kita, kita makan. Kita makan karena hati yang kotor ini dia akan mencari yang kotor-kotor pula. Tidak ada daya tolak terhadap keburukan, tidak ada daya tolak terhadap yang sesuatu yang cemar dan membusukkan nuraninya. Nah, tatkala kita pembersihan kita dari dunia dalam hati kita dan kita pegang dalam tangan kita, maka kita akan mudah untuk mengeluarkan sesuatu yang kita miliki, dan kita tidak akan pernah mengambil hak orang lain yang tidak boleh masuk dalam perut kita, tidak boleh mengalir dalam darah kita, bahkan tidak boleh menjadi nafas kita, menjadi nafas yang keluar dari hidung kita, dari mulut kita, sehingga kita menjadi steril tatkala kita tidak mabok dunia, tidak cinta pada dunia ya, tidak cinta pada dunia dengan overdosis, atau kita sangat-sangat membenci untuk memiliki dunia yang sebenarnya bukan hak kita, bukan milik kita, dan sebenarnya milik orang lain. Maka tatkala ada orang yang berakus-rakus, bertamak-tamak untuk mendapatkan dunia dengan cara yang tidak benar, maka racun keharaman itu terus mengalir dalam darahnya, terus mengalir dalam keringat-keringatnya, terus mengalir dalam kata-katanya. Matanya adalah mata tamak ya. Telinganya adalah terisi dengan ketamakan. Mulutnya juga akan berbicara dengan cara yang tamak. Kakinya bekerja untuk ketamakan itu. Dan perutnya menagih sesuatu yang tidak Allah suka darinya. Pemirsa Rasulullah SAW, mari kita berusaha untuk menjadi zahidin, orang-orang yang zahid, orang-orang yang wara. Jangan sampai kita memakan harta yang haram. Jangan pula apalagi ya hak-hak orang lain. Kita menjadi wari'in, kemudian menjadi zahidin. Tidak pernah makan harta yang haram. Juga tidak pernah memakan harta yang syubhat. Karena itu akan menjadi racun mematikan bagi nurani, hati, dan jiwa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.